kalau yang RCTI itu untuk korporasinya. Kalau dari yang podcast dari Kogus itu aku nonton katanya itu untuk korporasinya. Jadi maksudnya tuh kayak YouTube itu tuh bikin peraturan undang-undang yang sesuai dengan yang undang-undang Indonesia, yaitu undang-undang penyiaran Indonesia. Jadi konten kreatornya ini kalau misalnya bermasalah, yang bertanggung jawab YouTube-nya, bukan konten kreatornya yang dipenjara. Maksudnya kayak itu. Oh, yo yo becak becak kasus Ferdian Paleka kemarin nih. Nah, tapi kalau misalnya peraturan yang ada di Indonesia ini yang tentang penyiaran itu diterapkan juga di YouTube, otomatis konten kreatornya juga cak wong TV jadinya. Tidak Apa bebas bedanya lagi. dengan YouTube ya, kan? Iya, tidak bebas lagi misalnya ngomong-ngomong kotor, misalnya mengomentari wong segala macam. Jadi kontennya itu tuh yo jadi konten TV karena peraturannya disesuaikan dengan peraturan yang diterapkan dengan TV. Pengennya cak itu. Jadi samo. Kalau samo berarti konten kreatornya samo juga. Tidak bebas lagi, tidak kreatif lagi. Iya. Itu Tapi sekarang YouTube masih boleh. YouTube yang banci-banci. iya, karena kan belum belum ini, belum ada undang-undangnya. Kalau misalnya kalau misalnya itu bisa kayak tidak boleh sama pecah di TV ya, YouTube ya. Hmm. Semakin ini semakin ngebatasi kreativitas terus tuh kayak yang konten-konten banci itu cak Mak Betty, cak kontrakan rempong kan itu kan tidak ini tidak boleh lagi. Kesian mereka. Selesai. Ya, selesai Iya, kreatif. iya, tidak ada kreatif lagi. Terus juga aku bingung kalau misalnya peraturan itu mengikuti peraturan yang ada di Indonesia, sedangkan YouTube ini kan videonya dari seluruh seluruh dunia ada di YouTube. Ya ujung-ujungnya kayak kita nontonnya ya YouTube wong luar negeri kalau baik. YouTube wong luar negeri kan tidak terikat dengan peraturan Iya. yang di Indonesia konten kreator. Luar negeri bebas ya, deh. Iya, jadi nontonnya asal buka berarti ini channelnya wong luar negeri ya lah, ada kata channelnya wong Indonesia karena wong Indonesia channelnya sama cak TV jahat-jahat galau acara. Iya, asli jahat galau. Dong Indonesia lah jahat. Jadi Jelek-jelek galau. menurut aku pribadi ya lebih lemaknya jadi intinya kalau aku lihat di video itu di video podcast itu intinya RCTI itu tuh pengen eh, apa namanya tuh YouTube seluruh Netflix seluruh yang penyiaran-penyiaran itu tuh ada undang-undangnya juga yang sama cak itu nah dengan yang misalnya TV ini tidak boleh yang mereka juga tidak boleh harusnya cak itu nah harus disetara ke karena itu kan termasuk penyiaran bagi RCTI kan karena itu termasuk penyiaran jadi undang-undangnya juga harus sama misalnya di RCTI tidak boleh ciuman tidak boleh ada banci ya di Netflix juga tidak boleh ada ciuman tidak boleh ada banci juga. Nah, di YouTube juga tidak boleh ada banci, tidak boleh ciuman juga. Pokoknya peraturannya mesti sama. Nah, kalau menurut aku, kalau peraturannya sama, mendingan peraturan yang di TV itu dihilang ke baik. Jadi TV bebas lagi. Iya, Kan sama tuh jadi kayak di Netflix dia. Yang di blur-blur itu dihilangi. Pokoknya balik kayak dulu lagi. Sebelum ada sebelum ada KPI misalnya. Iya, setuju setuju baik. Tapi tidak mungkin. Tapi tidak mungkin. Karena duit tadi kan. Apa? Apa? Ya karena duit tadi kan. Iya. Tapi tidak mungkin kalau sampai misalnya cak dulu KP apa tuh masih masih apa ada peraturan baru di TV Banci yang cak Tesi, cak siapa Aming yang zaman-zaman dulu tuh boleh Hmm, lagi kan ya. untuk menghibur kan yang Ngapa ngapa tidak mungkin? tidak mungkin karena Ngapa? itu kan ada lembaga cak sejenis KPI pasti pasti ribut
Siapa yang Pasti. ribut? Yang lembaga-lembaga itu pastinya. Iyalah, kan bisa lembaga-lembaga itu kan bisa dibubar ke. Tapi pasti pasti ada keributan pasti. Jadi berita topik pasti kalau misalnya. Kalau jadi topik pasti, tapi itu Hmm. menurut aku justru banyak yang mendukung daripada yang menolak. Tapi kalau misalnya pemerintah punya punya pendirian yang kuat untuk pecah zaman dulu, misalnya cak banci-banci boleh menghibur di TV, yang lanang jadi banci boleh. Kurasa huru haranya paling sebentar lah, paling lama sebulan. Yang ribut paling lembaga yang sejenis KPI itu paling. Oh iya, kalau lagi bubar kan dapat cari ribut lagi dia. Wong lembaganya Kalau tidak kalau ngaruh. kalau kalau masyarakat awam, kalau masyarakat awam pecah pecah apa cak kita sebagai penonton tidak mungkin ribut. Yang ribut itu paling lembaga yang cak itulah. Kalau dari awal tidak dilarang, wong bakal menganggap itu hal biasa. Contoh waktu kita nonton Extravaganza, waktu kita nonton Sri Mulat, banyak banci-banci itu biasa. Iya. Tapi Ya setelah coba. ada pelarangan, iya setelah ada pelarangan itu wong jadi, oh iyo kok ada banci cak itu nanti TV. Oh iyo benar juga dilarang. Ada yang pro dan kontra akhirnya. Tapi kalau misalnya dari kemarin tidak dilarang, tidak bakalan ada yang ribut. Wong bakal nganggap itu biasa. Sama misalnya pecah kita di Palembang dilarang makan pempek. Heeh. Kan kita biasa Sudah nih makan pempek. Tiba-tiba dilarang makan pempek gara-gara apa misalnya? Ada ini. Oh iya ujung. Oh iya benar juga Kenapa kita makan pempek? Dilarang. Tiba-tiba pempek diaduk lagi. Pasti ada yang pro kontra. iya, pasti ada keributan huru hara sama pecah narkoba. Hmm, Tiba-tiba diperbolehkan di Indonesia ribut pasti. ribut. Coba dari awal boleh. Ya tidak bakal ribut kan? Soalnya dari awal misalkan cak zaman-zaman dulu kan narkoba segala macam kan belum belum terlalu belum cak sekarang kan bakal dipenjara sampai ekstrim kan masalah narkoba kan kalau zaman dulu kan tidak se ekstrim zaman sekarang kan. Nah tiba-tiba dilonggar ke lagi misalnya balik lagi ke zaman dulu ya pun pasti ribut. Ada yang ribut pasti cak itu nah. Karena kan zaman dulu narkoba itu kita tahu dewe apa cak seniman-seniman artis-artis zaman dulu tuh kan narkoba galau. Tapi karena apa namanya tuh hukum zaman dulu itu tuh tidak terlalu ekstrim cak sekarang mengenai narkoba, paling cuma direhabilitasi sebentar kan, atau masih bisa cak nah cuman diawasi baik. Kalau sekarang kan di penjara habis-habisan nian, Kalau kecuali sekarang kalau siru. iya, kecuali kalau kau banyak duit mungkin bisa bebas. Tapi kan susah cak nah. Kalau Kalau zaman dulu tuh kayaknya lebih terbuka cak itu nah masalah narkoba belum ada undang-undangnya juga kan tentang narkotika segala macam itu kan. Nah tiba-tiba misalnya ke depannya nggak dibebaskan lagi cak zaman dulu ya pasti ada yang ribut lah. Kalau Huru memang hara. iya kalau memang dari awalnya boleh ya sudah tidak usah dikasih peraturan. Kita nih cak mulai tahun berapa gitu nih tidak boleh pecah di TV nih. 2000 cak, cak apa cak lanang jadi banci nih tahun 2000 2000 baru juga sih. 2015 apa 2014 cak itu nah tidak boleh lagi nih. Baru tidak belum lama. Baru baru memang. Baru. Tidak, belum lama tidak. Jadi pecah hiburan hiburan yang cak banci-banci itu cak memang tidak boleh nih ya. Yang lanang cak TCB tidak boleh lagi kan. Nggak boleh ya paling Tapi cak off eh, air boleh off air. iya, iya karena kan off air itu eh apa namanya tidak masuk TV, tidak ada masuk lembaga penyiaran tadi, undang-undang penyiaran tadi, yang tidak boleh itu undang-undang penyiaran itu. Tapi kalau misalnya kayak Instagram Live dan segala macamnya jadi undang-undang penyiaran, ya bakal tidak bisa jadi kok. Jadi kita kita selesaikan sampai di sini ya, kita lanjut lagi di bintang podcast berikutnya.